Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. La nabiyya ba'da amma ba'du ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya juga kita dapat menjalankan amanahnya beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, marilah sama-sama kita bertolabul ilmi, belajar menuntut ilmu, karena tanpa ilmu semua perbuatan tidak akan bisa kita capai. Wa qulu min bi khairi ilmin ya'malu wa amallahu marudatul la takhabalu. Beramal dan beribadah tanpa ilmu pengetahuan, maka amal ibadah tidak akan sampai, bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam makom majelis zikir ma'rifatullah, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, pada syiar wadah YouTube Buya Pasaman Timur, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dalam berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Bagi yang sudah memahami dan mengetahui, saya hanya mengingatkan. Dan bagi yang belum sama sekali memahami dan mengetahui, maka belajarlah, karena kesempatan adalah hidup. Insya Allah dalam pertemuan ini saya akan mengajak para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, jamaah rahimakumullah, tentunya berwawasan dan berpengetahuan terhadap sebuah pencarian. Pencarian kepada Allah atau dikatakan muqarrabun ini bukanlah karena Allah itu hilang. Bukan Allah itu tidak terlihat. Pencarian di sini bersifat takharub atau dikatakan takharubun, artinya memperjalankan dan diperjalankan. Memperjalankan dijalankan ini bukan juga artinya di sana aku di sini engkau di situ, tetapi memberangkatkan kenaikan ketuhanan diri. Nah, ini butuh betul-betul suatu pedoman yang sangat kuat. Dalam pencarian atau dikatakan perjuangan atau mujahadah diri atau perjuangan diri untuk mendapatkan jalan ketuhanan ini,
adalah berupa panduan untuk mendapatkan ketuhanan diri, yaitu Allah dalam panggilan nama. Ini dibutuhkan sebuah kitab hayat, dan bisa mentadabur kitab itu sehingga pencarian ini sesuai dengan apa yang diamanahkan. Apa kitab untuk pencarian kewujudnya pendekatan kita kepada Allah? Tentunya kitabnya Allah. Kalau kitabnya umat, wahyu yang diberikan syafaat kepada Rasulullah sudah ada Al-Quran. Tapi kalau kitab diri adalah suatu kodrat yang mana dijadikan oleh Allah sebagai naf atau sebagai wujud yang bernama diri, yang disering kita dengar dengan man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal diriku, wa qad arafa rabbahu, maka dia akan mengenal ketuhanan, siapa Tuhannya. Tapi untuk mendapatkan diriku tadi, nafsahu, banyak pemahaman ini salah dalam pengertian diriku. Diriku ini bukan dirinya kita sebagai umat, tetapi diriku kata Allah nafsahu, karena ada hu di situ. Kalau berarti ada diri dalam diri, gitu. Ada diri dalam diri. Nah, ini yang harus dicari, ini yang harus ditadabur, dan kesitulah kita bertakaruk. Kita bertakaruk ke situ, artinya memperjalankan kerohanian kita sampai pada titik akhir dia bernama rohani, adalah kalam yang menjadi pengakuan Allah. Artinya ruhku. Sudahkah kita bisa menjadi hayat dirinya yang disebut dengan ruhku? Akhirnya apa? Ruhku itu ciri-cirinya Muhammad Rasulullah. Itu ruhku kata Allah. Apa ciri-ciri Muhammad Rasulullah? Muhammad Rasul Allah. Muhammad adalah makom kodrat. Mim ha mim dal. Rasul, roh yang berasal Allah dari aku. Nah, inilah. Jadi kalau kita bisa memahami bahwa diartikan Muhammad utusan Allah, berarti ruh yang diutus oleh Allah. Nah, inilah kodrat. Sebuah kodrat bernama kodrat Muhammad yang diutus oleh Allah. Artinya Rasulullah. Ternyata kodrat itu Rasulullah. Rasul, roh usul dalam hukum hijaiyah. Dengan demikian kita mulai mencari takarubnya. Jadi kalau kita bisa memahami kitabullah pada diri kita, sebagaimana yang pernah saya sampaikan di tayangan YouTube sebelumnya, kitabullah ini berbicara pada dohir dalam bentuk khodam adalah jasad bernama ayat. Tapi berbicara kembali kepada hayatnya atau kodratnya, hayatnya daripada kodrat, itu adalah ruhani. Jadi kalau kita melihat ayat dan hayat, inilah Al-Quran yang hidup. Itu yang dikatakan kitabullah, kitabnya Allah. Cara mencari kitab Allah, cari kodrat-kodrat yang sahadah, yang sa'adiyah, dan ini jabariyah. Kitab inilah yang akan mengungkap dan memperkenalkan Allah. Anggap diri kita ini lagi melihat kitabnya Allah dan belajar kepada kitabnya. Contoh kata kitab apa? Al-An'am. Al-An'am ini kita tahu nama sebuah kodrat batin, An'am. Nah, sementara
an itu kodrat diri, am itu wujud diri yang terlihat. Nah, ini namanya kitab. Sudah satu surat. Al-Batinu segala An-Nuru, surat An-Nur, semua kodratnya ada. Ini yang menandakan kitabullah. Terus kalamnya, kaulinya seperti apa? Dalil, kalau di kodrat kitab Allah namanya dalil. Kalau dalil itu, nah inilah kalam tadi, ya. Dalil dikatakan dahlihi marifatul haq fil ilmi. Dalilku adalah kebenaran dari sebuah ilmu. Dalil Allah memperkenalkan wujudnya Allah. Dalil Allah adalah kesucian yang tidak tersentuh oleh zahir. Itu dalil, dan berdalil Allah itu tidak mudah. Kebanyakan kita hanya mampu mendalilkan dalil sunnah, yaitu dalil sunnah apa? Nah, inilah kitab-kitab sunnah. Hadis itu dalil sunnah, sabda dalil sunnah. Tapi yang dikatakan dalil bidahlihi, dalil batinku sendiri, nah ini adalah kauni, ya, yaitu sebuah kebangkitan batin dari suara bernama kauni, maujud dia bin nama mutakalimun, dan terwujud dan terdengar, itu bernama kalam. Jadi untuk mendapatkan dalil itu, tentu kita harus tahu bagaimana mengeluarkan kodrat kauninya yang tidak bersentuhan dengan tubuh. Nah, jadi itu. Jadi pengenalan kitab-kitab Allah pada diri, dan kitab Allah itu adalah diri, ini perlu tuntunan yang lebih bagus, tuntunan yang lebih hati-hati. Tanpa tuntunan tidak akan bisa dapat. Kenapa? Karena dia kelompok daripada wahyu. Dia kelompok dari wahyu yang harus dituntun dalam pencarian. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Semua kitab bisa kita kupas. Kitab demi kitab apapun bisa dipelajari. Tetapi ada kitab yang tidak bisa dipelajari tapi dihayati dan dinikmati, adalah kitabullah. Kitabnya Allah adalah diri kita sendiri. Dengan demikian, perlulah kita ini memperdalam wawasan demi wawasan, baik ke tingkat jaiz bagi akal, wajib bagi akal, dan mustahil bagi akal. Apalagi kalau kita sudah memiliki jalur tauhid yang benar, tingkat iman yang benar, tingkat ilmu yang benar, terutama ada pada murid yang benar dan guru yang benar. Kita percontohkan banyaknya sejarah ketuhanan di muka bumi ini, sehingga semua seperti kenal dengan Tuhan. Saking banyaknya cerita, saking banyaknya pemahaman, tapi pernahkah dia berpikir dengan satu angkatan takbir dalam solat, maka nyatalah wujud Tuhan dan umat dalam hakikat sir, tajalli sirullah dalam pertemuan. Karena kalau dia berbicara, kalau kita berbicara, sudah bersifat isyarah, sudah bersifat petunjuk. Apalagi Asy'ari, kita sudah menerima bekas dari belajar. Itu lebih beda dengan orang yang meraba-raba atau salah menempatkan kekitapan pedoman kepada wujud kaji yang dikaji. Kita lihat, kalau dia mencari, kebanyakan ada sebagian orang mencari tarekohnya Tuhan diambil dari hukum sunnah.
Ada juga yang mencari ma'rifatnya kepada Allah tapi diambil dalam kitab sunnah. Ini sudah tidak pada tempatnya. Ini sudah tidak pada tempatnya. Adab dalam beragama tidak dibolehkan untuk mencari adab ilmu dalam beribadah. Adab ilmu ibadullah, adab agama ibadihi. Ini beda. Hakikat bertuhan dan hakikat beribadah itu beda. Makanya kita lihat dalam anjuran-anjuran tauhid di dalam Al-Quran, dikala ruku dan sujud itu disampaikan dengan kalam yang jelas. Tapi dikala berdiri dan duduk itu tidak dibahas. Nah, ini menandakan ada kodrat ibadah dan ada kodrat ilmu, namanya ilmu ibadah. Tapi karena ada amaliyah, yaitu sifat dohir, maka dikatakan ilmu amal dan ibadah. Jadi kita harus bisa memisah-misahkannya. Apalagi dahulu mana kita kaji diri bertuhan atau mengkaji solat. Dikaji apa itu berdiri sampai sujud, sampai duduk, sampai bubar, berakhir. Terus tidak dikaji juga siapa yang berdiri, kemana berdiri, dan bagaimana menyembah dan disembah. Kalau adab itu ada setelah wujud itu ada. Kalau wujud bertuhannya belum sempurna, bagaimana adab itu akan sempurna? Kebanyakan kita percontohkan yang pernah kita sampaikan juga, itu di saat seorang imam memimpin jamaahnya dalam masjid. Dia hanya memiliki kemampuan, yaitu membentuk rakaat yang beradab dan berukun ayat yang jelas. Berukun ayat yang jelas, beradab rakaat yang baik, afdol fasyih dalam berayat dan berakaat. Tapi apakah sudah fasyih dan afdol dalam bertuhan? Kodrat imam didirikan dengan hayyalah sholah, iqamati sholah. Kodrat jamaah didirikan oleh ifa'alus sholah atau hayya 'alal falah. Orang mengerjakan dengan mendirikan tidak akan pernah sama. Nah, kita tanya kepada imam kita, di mana jamaah, di mana Tuhan, dan di mana engkau? Imam di mana, Tuhan di mana, jamaah di mana? Di mana penempatan pensaksian dalam salat fardu ain? Fardu wajib ain menyaksikan. Itu kan juga jelas. Apakah imam menyembah? Apakah imam menjadi kodrat? Apakah imam mentajalikan kodrat? Atau apa fungsinya di dalam kerohanian, di dalam ibadah? Kalau dalam amaliyah sudah pastilah terdengar ayat bergerak rakaat. Tapi di dalam ibadah, tajali-tajali ini, di mana saat imam melebur diri dan menyaksikan dohirnya Tuhan menghadap kepada wujudnya semula. Ini di dalam perantara antara imam dengan jamaah harus benar-benar tertata dengan baik. Bagaimana bisa kita tahu seorang jamaah di belakang kita, apakah dia sudah menghadap Allah atau belum? Atau memang dia tidak menghadap Allah, hanya mengikut saja? Atau bagaimana imam? Bagaimana imam menghadirkan Allah yang akan disembah oleh imam dan jamaahnya? Atau mungkin imam mewujud daripada Allah? Perlulah pertanyaan. Dan apakah mungkin zahirnya Allah di adalah jamaah yang terlihat?
di mana dia bisa dilihat dalam mata batin imam. Ini juga hakikatnya harus benar-benar diselesaikan dengan baik. Ini ibadah. Makanya syahadat itu diletakkan oleh Allah pada peringkat pertama di dalam rukun Islam. Karena memang harus diproses ketauhidannya dulu sebelum dia melaksanakan sholat. Sholat adalah yang kedua di dalam rukun Islam. Berarti kesempurnaan tauhidnya di rukun Islam pertama ini harus benar-benar dibentuk. Betul-betul kita harus membentuk tauhid yang benar terhadap adab kepada Allah. Jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi untuk mentadabbur diri kita sebagai kitabullah, dasar-dasar iman tauhid ini adalah kekuatan utama. Bukan kitab-kitab sunnah yang menuntun ma'rifatullah. Tidak akan bisa. Perjalanan rohani dalam maqam ma'rifatullah tidak akan bisa dipimpin oleh suatu kitab sunnah apapun. Kenapa? Anjuran perjalanannya melenyapkan menjadi satu. Sementara kitab sunnah satu melenyapkan, mendirikan sebagai yang banyak. Kalau di dalam ajaran ma'rifatullah syuhudul kasra fil wa'dah, kusyuhudul wa'datu fil kasrati, ini melihat yang banyak pada yang satu, melihat satu itu yang banyak. Ini permintaan ayat ini benar-benar menuntut pembukaan hijab kodrat kajiannya. Tidak mudah jamaah sekalian, tetapi tidak sulit kalau kita jalankan. Dengan demikian bermuqarabun melalui takharub, menghadirkan dan memperjalankan, mendirikan adalah takharub. Ini wajib dilakukan oleh Islam, wajib dilakukan oleh umat terhadap ketuhanan mutlak bagi diri kita. InsyaAllah kesadaran demi kesadaran bertuhan kepada Allah, kita harus selalu meningkatkan kualitas diri kita. Kita harus meningkatkan kuantitas pemahaman untuk mendapatkan kualitas ibadah kita. Kalau kualitas ibadah kita baru hanya bergerak, mengingat rakaat dan mengingat ayat, takut lupa ayat, takut lupa rakaat, akhirnya lupa Tuhan. Karena konsep ketuhanannya sangat lemah di dalam mendirikan ibadah. Mungkinkah seorang yang kekasih mencintai yang tidak kekasihnya meskipun wujudnya adalah seorang yang harus dikasihi? Tidak bisa. Menjadi kekasih itu harus melalui proses takharub. Kepada Allah juga begitu. Proses pendekatan perjalanan, penghadiran dan memperjalankan ini sangat wajib menjadi dasar terbukanya nawaitu yang kuat. Di mana letak kebatilan di dalam adab-adab ketuhanan itu? Kebatilan itu ada dua. Pertama, diri seorang guru lebih besar, lebih banyak membesarkan dirinya daripada Allah. Tidak membesarkan Allah dalam dirinya, tapi dia membesarkan dirinya dalam kerajaan Allah. Ini. Nah, yang kedua, semakin si murid mendapatkan ilmu, semakin hina orang lain di mata dia. Ini pembatalan-pembatalan yang hak. Kelebihan diberikan oleh Allah kepada seseorang bukan untuk merendahkan orang lain. Karena orang lain itu juga adalah batin-batinnya Allah. Itu namanya munafik.
Jadi tidak boleh terjadi kelebihan ini dijadikan oleh Allah untuk kita, terus kita untuk merendahkan orang lain atau menghina atau mengecilkan. Ini jangan sama sekali terjadi. Jangan. Tidak ada yang hebat di mata Allah. Semuanya dalam perjuangan. Amanah saya kepada kita semua. Kalau kita memang ingin mendapatkan tuntunan, sudah ada niat belajar bagaimana pengenalan Allah lebih dekat, silakan menghubungi layar deskripsi yang ada di YouTube Buya Pasaman Timur, atau langsung menghubungi saya dengan nomor WhatsApp 0813 9833 7904. InsyaAllah kita bermuzakarah dan kita beradab kepada Allah dengan kita belajar dan berbaiat dengan baik. InsyaAllah mudah-mudahan apapun yang kita pahamkan tapi belum masuk izin dan ridhonya Allah dalam baiat, itu akan sulit kita dapati. Hikmah ada di mana saja. Hikmah akan datang kepada kehalalan dan hak. InsyaAllah. Mudah-mudahan bermanfaat tentang wawasan ini. Bagaimanapun kitab Allah itu adalah dirimu. Itulah yang harus kamu takarubkan. Itulah yang harus diperjalankan, dikaji, dikupas, tadabbur diri. InsyaAllah. Mudah-mudahan dalam diri ada diri yang berdiri, yaitu sesuatu yang berdiri. InsyaAllah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.